warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dedi Juhaidi. NIM saya 180 111 101. Baik, saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Yono. Baik, di sini saya membawakan judul yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, yang ditulis oleh Dewi Cahyani Puspitasari. Pendahuluan dulu, pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Agustina memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy. Sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengolahan aset dan akses sumber daya alam atau SDA, geografis wilayah dan sumber daya manusia SDM. Kemudian yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya asing dan daya tahan perekonomian nasional. Kemudian ada yang ketiga, yaitu mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk menguatkan daya saing global yang berkelanjutan. Kemudian ada potensi dan mobilitas aset desa. Kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Secara umum, dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama desa cepat berkembang, yang kedua desa potensial berkembang, dan yang ketiga desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan maupun akses yang mudah ke kota. Kemudian kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaan. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sekitar primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dan dalam hal adat dan kebudayaannya. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya, sehingga menyebabkan kemiskinan. Dan di sini ada 2 pemuda, yaitu Desi dan Rustiadi dan Sugimin. Mereka mampu melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dengan para pihak, yaitu dengan adanya pelibatan semua unsur sumber daya lokasi, baik fisik maupun non-fisik, menjadi sebuah jalan bagi pemecahan masalah pengentasan kemiskinan yang selama ini terkadang belum optimal terjawab melalui program pemerintah. Selain itu, adanya kemampuan inovasi dari pemuda yang 2 ini yang difokuskan pada peran otonomi institusi lokal untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk memelihara berkelanjutan organisasi wisata. Kemudian yang selanjutnya ada model integratif kewirausahaan. Yang pertama, peluang lingkungan. Kedua wilayah perdesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda ini untuk melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa. Kemudian yang kedua, karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya, melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi desa. Kemudian yang ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Kemudian yang keempat, keunikan bisnis konsep yang muncul oleh pemuda, yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis
yang tidak hanya berorientasi profit, tapi juga jawab permasalahan sosial desa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sumber daya. Kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi mobilitas dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk gagasan bisnis. Kemudian selanjutnya ada menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda dalam mobilisasi sumber daya lokal desa, baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko, yaitu bertempat di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Nur Agis Aulia berlokasi di Banten, menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa mereka. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Dari penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa dimensi partisipasi dan adanya motif sukarela, adanya kepekaan dan adaptasi secara aktif untuk memunculkan komunikasi antara pihak yang terlibat dalam aktivitas perlibatan masyarakat. Kemudian selanjutnya, aktivitas ekonomi masyarakat membangun sebuah kelompok atau lembaga tidak hanya untuk keperluan administrasi semata, melainkan untuk menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat yang cukup besar untuk mengatasi problem sosial masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Kemudian ada alasan mengapa harus membangun desa. Karena pengembangan kewirausahaan desa yang salah satunya dimotori oleh unsur pemuda ini menjadi daya unik untuk membangkitkan spirit kolektif warga desa dalam proses menciptakan nilai tambah di kawasan perdesaan oleh masyarakat. Penguatan kapasitas pemuda dan masyarakat menjadi bagian penting yang dilakukan oleh pemuda dan diupayakan terbentuk secara berkelanjutan dengan tidak menciptakan ketergantungan baru kepada berbagai pihak. Dengan kata lain, pengembangan kapasitas tersebut tumbuh secara mandiri di masyarakat. Secara jangka panjang, bentuk kontribusi para wirausaha muda desa ini dapat memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat perdesaan baik di level lokal maupun nasional. Dari kesimpulannya, pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara, baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, kemudian menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menghidupkan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita-cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparatur desa, kelembagaan desa, sampai dengan pemuda. Peran dari semua unsur lokal masyarakat desa dalam mengolah potensi dan aset desa sebenarnya juga